Doanya Bapak mesti bisa ya. Cara doanya nggak memelas, tapi doanya berprasangka baiklah kepadaku. Ajarin bos cara doanya bos, pakai mic bos. Nih dengerin nih cara doanya nih, dengerin. Nggih, wong Solo. Jatipuro. Jatipuro, Pak. Ah, ya. Ada yang riado di sini 2 bulan Pak Haji ya? Buka warung soto orang Jatipuro. Sekarang buka warung bakso. Bakso, sekarang soge, rame banget. Lumayan rame. Dia riado di sini 2 bulan. Jadi Bapak mau maju dari kades. Ya. Udah jadi kadus. Sudah kadus mau jadi kades. Ya, tapi ngerinya jadi kardus. Kadus, ngerinya jadi kardus. Jadi kardus. Ya. Harus jadi, Pak. Harus. Ya, harus. wajib. Yakin. Jadi ada yang dari Purwodadi itu privat ke Pak Haji. Gimana Pak Haji? Pasti tidak ada lawannya. Alhamdulillah. Daftar itu nggak ada pesaingnya, Pak. Dia sendiri, nggak ada yang berani tunggal untuk biar nggak bumbung kosong, maka anaknya buat kompetitor diajak maju sampai sekarang. Nah, 3 bulan yang lalu privat lagi istrinya rencana mau 27 ya rencana dia mau maju lagi. Nah, pasti. Jadi Bapak jalani yang diajarkan Pak Haji, ilmu-ilmu RDAY dasarnya semuanya itu 10 hal tadi itu. Kemudian doanya Bapak jangan memelas, jangan memohon, jangan meminta. Doanya nih, yang manjur nih Pak. Iya, doa Bapak, yang manjur, paling manjur. Kalau Bapak nih dikasih tahu clue-cluenya. Jadi Bapak kalau minta, orang minta-minta itu energinya negatif apa positif Pak? Negatif. Jangan kalau ada orang datang, Pak minta, itu ngasihnya kan sekedar, sekedarnya saja. Yang penting cepet minggat, ndang lunga kono. Ben ra kelihatan mata. Karena dia memelas. Maka KDM kalau ketemu orang yang begitu kan ngapusi iki mesti, gitu kan. Bohong, kakinya di tali, tangannya ditali, ternyata begitu. Nah, itu cara memohon yang negatif. Itu terkabulnya ya dikasih sekedarnya. Karena kalau kita meminta, memohon, merengek, itu diingatkan oleh Allah, syukurnya mana? Fabi ayyi ala irabbikuma tukadziban, diulang-ulang 31 kali. Nikmat Tuhanmu yang mana yang hendak engkau dustakan? Ngerengek terus wae. Gitu ya? Iya, ngerengek terus. Jadi kita ngasihnya enggak sedalam hati ngasihnya, sekenanya saja. Maka doanya gimana kalau kita yang benar? Harus dengan bersyukur. Dengan bersyukur. Karena dengan bersyukur maka Allah melipat gandakan nikmat yang dinikmati kita saat sekarang. Tapi kalau kita kufur, kita tidak mensyukuri nikmatnya, kata Allah, tunggu, azabku sangat pedih. Ini yang kita yakini seperti itu. Jadi harus dengan bersyukur. Maka Pak Haji ngajari kita semua untuk doanya itu dengan bersyukur, ucap syukur. Maka bangun tidur pun kan diajarin seperti itu. Langsung syukur, setelah berdoa bangun tidur, kita ucap alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Terima kasih Allah, Allah berikan kepada saya, kepada istri-istri saya. Bapak, ucapnya dengan syukur tadi. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Doanya secara umum dulu ya, secara umum Bapak doanya dikembalikan ke syukur. Secara umumnya, nanti secara khususnya ada lagi. Ini doa secara umum dulu. Secara umum Bapak doanya alhamdulillah, 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 alhamdulillah.
Terima kasih Allah, terima kasih. Allah berikan kepada saya, kepada istri saya, kepada anak-anak saya, kepada cucu-cucu saya, kepada menantu saya, umur panjang. Ini disyukuri. Jadi kadang kita berdoanya, ya Allah berikan umur yang panjang kepada saya dan keluarga saya. Emang sudah mati sekarang? Tidak mau mati. Syukurnya mana, kita masih dikasih kehidupan sampai detik ini. Maka ini yang kita syukuri. Jadi kita ucapannya itu tadi, syukur, berikan umur panjang, diberikan kesehatan panjang. Bukan Allah, ya Allah berikan kesehatan, sehat walafiat kepada saya, kepada istri-istri saya. Emang gak diberi sekarang? Kan sudah diberi Pak ya? Udah. Kan sehat. Iya. Nah, makanya bentuknya syukur. Kita nggak ada syukurnya kita. Berikan rezeki yang luas, yang panjang, yang banyak kepada saya. Emang sekarang nggak makan? Masih bisa dari sana dapat makanan. Masih bisa sampai ke sini, masih bisa sehat, masih bisa makan. Masih minta. Kan habis dibelikan HP, katanya minta lagi. Katanya HP-nya pecah. Rezekinya dari mana? Dari Allah. Dari arah mana? Nggak tahu. Tapi Bapak ucap yang seperti itu dengan syukur. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allah telah berikan kepada saya jabatan sebagai kepala dusun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pasti Bisa naik jadi kepala desa. Jadi disyukuri sekarang Bapak sebagai kadus, disyukuri. Syukurnya yang sebanyak-banyaknya, kemudian dilanjut dengan pasti saya menjadi kepala desa tanpa ada perlawanan. Tanpa ada perlawanan. Alhamdulillah. Nah, nanti kalau biar dekat ilmunya, kearifan lokalnya Pak Haji dipakai. Kan mesti mendekatnya ke RT. Setiap mau salaman ke RT, ucap Amin. Sebelum salaman, pegang. Baru ketemu. Dukung saya, dukung saya, dukung saya, dukung saya. Karena penentu di lingkungan itu adalah RT. Tokoh-tokoh di situ pokoknya Bapak mulai di silaturahim. Karena Bapak kadus punya modal, satu kadus itu pasti milih Bapak. Alhamdulillah. Ya, yang berikutnya itu ada sifat 18 yang harus dibuang jauh-jauh. Sehingga nanti aroma Bapak itu aroma yang positif, harum, tanpa dioyak-oyak masyarakat itu untuk datang ke Bapak, mereka minta ke Bapak untuk diangkat. Caranya gimana? Caranya itu dihilangkan jauh-jauh seperti di surat Nuh ayat 10, 11, 12. Pasti wayum ditkum bi amwalin wabanin. Pasti aku lipat gandakan, aku berikan, aku kasih tambahan kepadamu harta dan anak. Anak-anak itu adalah orang-orang yang memilih Bapak. Warga. Caranya gimana kata Allah? Caranya fakultus taghfiru rabbakum. Maka aku katakan kepada mereka, kalau kamu ingin seperti itu, punya harta yang banyak, punya pengikut yang banyak, kebun yang luas, diberikan harta yang tidak sekedar diberi kata Allah, dilipat gandakan. Wayum ditkum, dilipat gandakan. Apa? Harta, anak-anak, kebun-kebun yang luas yang mengalir di dalamnya sungai.
Caranya gimana Allah? Caranya mohon ampun. Mohon ampun. Artinya apa? Berarti sifat 18 itu enggak boleh dikoleksi. Harus dibinasakan, kata Pak Haji. Alhamdulillah. Harus bersih Pak ya. Ya. Kalau itu bersih di syariatnya dengan cara apa syariatnya untuk membersihkannya? Langkah-langkahnya dengan sholat tobat. Taubat. Sudah saya jalanin Pak. Cara tobat. Tapi makrifatnya, hakikatnya itu adalah membersihkan Diri kita. hati. Ya. Hati. Pasti dengan hati yang bersih, apapun hajat yang Bapak inginkan, yang Bapak hajatkan, pasti Allah kabulkan. Yakin, harus yakin.